Halo sahabat data, mari kita berkenalan lebih dalam dengan salah satu indikator makroekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang yang berarti uang yang kita miliki akan lebih sedikit kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, permintaan yang meningkat. Permintaan yang meningkat berasal dari peningkatan permintaan konsumsi. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa melebihi kapasitas produksi atau stok yang ada, maka harga akan cenderung naik. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena kenaikan pendapatan masyarakat, adanya kebijakan yang mendorong konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan baku dan energi serta kenaikan upah juga dapat mendorong inflasi. Bahan baku seperti minyak, gas, dan bahan makanan utama dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan. Kenaikan harga energi atau transportasi menyebabkan biaya produksi meningkat dan kemudian terdampak pada konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi. Yang ketiga, gangguan pada pasokan barang. Gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi inflasi contohnya adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Kekurangan pasokan barang tertentu akan menyebabkan harga barang tersebut naik. Ketidakstabilan politik atau sosial juga dapat menyebabkan inflasi, misalnya ketegangan politik atau kerusuhan sosial yang mengganggu distribusi barang atau pasar. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar atau depresiasi mata uang berpengaruh terhadap inflasi. Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar, melemah, harga barang-barang impor akan meningkat. Kenaikan harga barang impor ini akan mempengaruhi harga barang domestik, terutama jika barang impor tersebut merupakan bahan baku atau barang konsumsi penting. Yang kelima, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang inflasi. Apabila masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka cenderung membeli barang lebih banyak atau menimbun barang. Hal ini bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Selanjutnya, yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini dibuat oleh pemerintah. Kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus ekonomi, ini dapat mendorong permintaan dan menyebabkan inflasi. Di Kabupaten Tabalong, inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,24%. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2,39%. Namun masih berada pada kisaran inflasi yang terkendali yaitu 2 hingga 4%. Inflasi pada tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, kecuali kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, mari kita simak bersama inflasi yang terjadi di Kabupaten Tabalong oleh Kepala BPS Kabupaten Tabalong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Jumat 1 Agustus tahun 2025. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Juli tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, pada Juli 2025, Tanjung terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,89 pada Juni 2025 menjadi 107,98 pada Juli 2025. Sementara itu, secara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 3,07%,
dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 1,61%. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi bulanan Tanjung pada bulan Juli ini terbesar berasal dari kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,42% yang memberikan andil inflasi sebesar 0,05%. Artinya, hampir sebagian besar penyebab inflasi bulan ini berasal dari kelompok ini. Komoditas penyumbang utama inflasi di kelompok ini adalah bensin dengan andil inflasi 0,03% dan mobil dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menyumbang inflasi sebesar 0,1% yang memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,03%. Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah cabai rawit dengan andil sebesar 0,11%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,06%, tomat dengan andil inflasi sebesar 0,04%, bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,02%, dan sigaret kretek mesin dengan andil sebesar 0,01%. Selain itu, kita lihat di kelompok pendidikan juga menyumbangkan inflasi sebesar 0,34%. Kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 0,01% dengan komoditas penyumbang inflasi adalah tarif sekolah dasar dengan andil inflasi 0,01%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran juga mengalami inflasi pada bulan ini sebesar 0,13% dengan andil inflasi sebesar 0,01% dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah es. Selain itu, pada kelompok perawatan dan jasa lainnya memberikan andil deflasi sebesar 0,02% dengan komoditas yang memberikan andil utama deflasi adalah emas perhiasan dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Dan kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok kesehatan juga mengalami deflasi yang sama, yaitu sebesar 0,08%. Selanjutnya kita masuk ke inflasi tahunan Tanjung Juli tahun 2025. Pada Juli 2025 terjadi inflasi sebesar 3,07% secara tahunan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 104,76 pada Juli 2024 menjadi 107,98 pada Juli 2025. Tingkat inflasi tahunan Juli 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sebesar 1,8%. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 18,73% dan dengan andil inflasi sebesar 1,52%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,46%. Selain itu, kelompok kesehatan juga masih memberikan andil inflasi sebesar 0,83% dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah tarif rumah sakit sebesar 0,82%. Selanjutnya, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,33% dengan andil sebesar 0,21%. Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan pada kelompok ini adalah sewa rumah sebesar 0,12% dan kontrak rumah sebesar 0,08%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil inflasi sebesar 0,19% secara tahunan. Dengan komoditas penyumbang inflasi adalah cabai rawit dengan andil sebesar 0,12%,
sigaret kretek mesin dengan andil sebesar 0,11%, kopi bubuk dengan andil sebesar 0,11%, tomat dengan andil inflasi sebesar 0,09%, dan bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,09%. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita beralih ke inflasi tahun kalender. Tanjung mengalami inflasi tahun kalender sebesar 1,61%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen pada bulan Desember tahun 2024 sebesar 106,27 menjadi 107,98 pada Juli tahun 2025. Jika dilihat dari data series, inflasi tahun kalender pada bulan ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender di bulan Juli tahun lalu, yaitu sebesar 0,79%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi lainnya dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 13,89% dengan andil sebesar 1,16%, dengan komoditas penyumbang utama adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 1,1%. Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran memberikan andil inflasi sebesar 0,16%, dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah ayam bakar dengan andil sebesar 0,07% dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil inflasi sebesar 0,09%, dengan komoditas penyumbang inflasi tahun kalender adalah cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,22%, bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,08%, dan jeruk nipis atau limau dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga pada komoditas ini dibanding bulan Desember tahun 2024 lalu. Kelompok transportasi juga memberikan andil inflasi sebesar 0,16%, dengan komoditas penyumbang adalah sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1% dan bensin dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Dalam slide ini kami akan menyampaikan 5 komoditas pendorong dan penahan inflasi secara bulanan pada Juli 2025. Yang pertama, komoditas utama pendorong adalah cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,11%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,06%, tomat dengan andil inflasi sebesar 0,04%, bensin dengan andil inflasi sebesar 0,03%, dan bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Selanjutnya, 5 komoditas utama penahan inflasi bulanan adalah ikan gabus dengan andil deflasi sebesar 0,06%, ikan papuyu dengan andil deflasi sebesar 0,04%, emas perhiasan dengan andil deflasi sebesar 0,03%, ketimun dan ikan baung dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Berikutnya kami akan menyampaikan komoditas yang menjadi penyumbang dan penahan inflasi tahunan Tanjung pada bulan Juli 2025. Yang pertama, 5 komoditas utama pendorong adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,46%, tarif rumah sakit dengan andil inflasi sebesar 0,82%, sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,13%, sewa rumah dan cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,12%. Selanjutnya, komoditas yang menjadi penahan pada inflasi tahunan Juli 2025 di Tanjung adalah daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,25%,
ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,2%, pisang dengan andil deflasi sebesar 0,1%, ikan gabus dengan andil deflasi sebesar 0,06%, dan telur ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Terakhir, komoditas yang menjadi penahan dan penyumbang pada inflasi tahun kalender Juli di Tanjung adalah: yang pertama, 5 komoditas utama pendorong adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,11%, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,22%, sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1%, bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,08%, dan ayam bakar dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Selanjutnya, komoditas yang menjadi penahan pada inflasi tahun kalender Juli di Tanjung adalah daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,23%, ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,2%, pisang dengan andil deflasi sebesar 0,1%, ikan gabus dengan andil deflasi sebesar 0,08%, dan bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Berikutnya kami akan menyampaikan inflasi antar kota Juli 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, Kabupaten Tanah Laut terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,35% dan inflasi tahunan sebesar 2,74% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,58. Kota Baru terjadi inflasi bulanan sebesar 0,44% dan inflasi tahunan sebesar 2,23% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,11. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,45% dan inflasi tahunan sebesar 1,73% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,48. Tanjung terjadi inflasi bulanan sebesar 0,08% dan inflasi tahunan sebesar 3,07% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,98. Terakhir, Kota Banjarmasin terjadi inflasi bulanan sebesar 0,3% dan inflasi tahunan sebesar 2,5% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,28. Sementara itu, Kalimantan Selatan terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,21% dan inflasi tahunan sebesar 2,48% dengan indeks harga konsumen sebesar 108,89. Tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Tanjung sebesar 3,07% dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan inflasi year on year sebesar 1,73%. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi lebih lengkap tentunya bisa Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 1 Agustus tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Kami berkomitmen menjaga integritas dan meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan dalam rangka mewujudkan zona integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.